Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wilda Alfarahmania. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya pada mikrotik MTCNA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yang berjudul mikrotik akses. Pada bab 5 kali ini, kita akan membahas 9 materi ya teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Jadi, bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses? Yaitu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yang bisa kita kenal dengan yang namanya router board atau perangkat aslinya. Jadi, dengan perangkat aslinya, maka kita bisa mempersiapkan image router OS, lalu bisa kita install di PC. Jika kita ingin menggunakan perangkat aslinya, kita bisa gunakan perangkat router board yang murah, yaitu perangkat mikrotik Hoplite, yaitu yang RB941 seharga 300.000 sampai 400.000 yang memiliki berbagai port, yaitu port 1 bisa kita koneksikan ke internet kita seperti IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Untuk port 2, 3, 4 yaitu untuk jaringan lokalnya. Jika untuk awal pertama kali ketika kita ingin akses mikrotik router board ini, kalau bisa jangan memakai port 1 ya teman-teman, karena port 1 biasa kita gunakan untuk akses ISP yang memiliki firewall juga untuk awal pertama kali. Untuk cara akses mikrotik kita, maka itu menggunakan perangkat aslinya ataupun router OS yang kita install di PC. Jika terdapat berbagai akses metodenya, setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC, kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Dan cara untuk akses mikrotiknya pun beragam, dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, serial console, remote server tunnel atau SSH, Winbox FTP, API, QuickSet dan Webfig atau HTTP, MAC Telnet, lokal atau Winbox terminal menu. Dan yang terakhir yaitu mikrotik app. Kita contohkan, untuk orang yang memasang atau menanamkan mikrotik di komputer menggunakan router OS itu menggunakan image router OS, maka dia bisa mengaksesnya via keyboard atau CLI. Akan tetapi, sekarang banyak yang menggunakan dengan Winbox untuk mengakses mikrotiknya. Nah, teman-teman bisa install Winbox-nya di web browser dan teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, untuk akses mikrotik menggunakan Winbox pertama kali, untuk masuknya kita bisa klik MAC address-nya. Nah, di sini ini hanya contoh saja ya teman-teman, harusnya di sini tuh MAC address. Lalu kita bisa klik connect. Nah, ini untuk akses pertama kali seperti ini. Setelahnya kita bisa tanamkan IP address sehingga kita bisa login menggunakan IP address. Ketika kita berhasil pertama kali akses ke mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default konfigurasinya. Jadi nanti kita bisa remove saja. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga menggunakan API ya teman-teman, yaitu singkatan dari Application Program Interface. Biasa digunakan untuk MIMO Network Programming. Selain itu, bisa menggunakan QuickSet dan Webfig yang berbasis HTTP. Jadi, kita bisa mengaksesnya di web browser ya. Nah, ada juga yang namanya mikrotik app. Ini untuk jika kita ingin cek mikrotik interface bandwidth-nya berapa secara real fast. Dan untuk pembelajaran, kita akan menggunakan Lab Virtual Environment atau Pinet Lab. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Pada materi kali ini, kita akan coba membahas tentang akses mikrotik menggunakan salah satu dari metode sebelumnya, yaitu Winbox. Di sini kita menggunakan Winbox pada perangkat Real Device Router Board. Jadi, pada laptop kita terhubung menggunakan kabelan pada Ether 2. Jika pertama kali, jangan dicolok ke port 1 ya teman-teman, karena ini by default dan ada firewall-nya. Jadi, ini biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi, kita bisa fokus saja pada port 2 sampai 4 ya teman-teman. Secara topologi di sini, kita colokkan kabelan ke port 2. Lalu kita colokkan dari mikrotik ke PC. Jika di PC tidak ada port LAN-nya, maka kita bisa menggunakan adapter dari USB, yaitu Ethernet LAN. Jika sudah tercolok semua dengan kabelan, baru kita aktifkan mikrotiknya dengan powernya sampai menyala ya. Di sini kita buka saja Winbox-nya
Nah, jadi pertama kali tampilannya seperti ini ya pada Winbox-nya. Pastikan McClotic kita sudah terkonek atau teridentifikasi secara default identity, MAC address, dan IP address. Tetapi di sini belum ada ya. Kita bisa login pertama kali dengan MAC address. Lalu di sini kita klik connect. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya ketika kita sudah terkoneksi. Teman-teman bisa klik sistem dan kita klik yang remove configuration agar konfigurasi dimulai dari default. Jadi, ini adalah langkah yang kita lakukan agar terrealisasi hak akses McClotic-nya dari laptop kita menggunakan Winbox. Kalau misalnya tidak bisa juga, kita pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Jadi, selain kabelan ini, dalam keadaan disable kecuali yang WiFi. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil mengakses perangkat router board menggunakan Winbox ya. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Oke, jadi di sini kita akan memberikan identitas nama router board, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router board. Kalian bisa lihat pada sisi sebelah kiri terdapat tampilan Winbox beserta fitur-fitur. Di sini kita pilih menu sistem, lalu klik pada identity. Lalu di sini kita bisa isikan sesuai keinginan kita ya. Misal di sini saya isi dengan nama saya, yaitu RB Alpha. Di sini kita apply dan oke. Oke, dan kini hostname-nya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian untuk memberikan IP address, kalian bisa klik IP lalu addresses. Nah, jadi di sini masih kosong ya, maka kita bisa menambahkan IP-nya dengan klik tanda plus atau add. Lalu, di sini masukkan IP yang kita inginkan. Misalkan di sini saya memasukkan IP-nya yaitu 192.168.88.1 lalu /24. Nah, pada bagian network kita biarkan saja. Lalu kita pilih port berapa yang kita akan sambungkan ke PC kita. Di sini saya memilih Ether 1 ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita klik apply dan kita oke. Nah, di sini untuk bagian networknya akan muncul secara otomatis ya. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu pengenalan tampilan McClotic pada Winbox. Jadi, pada bagian connect to ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalkan kita melakukan dengan MAC address ataupun IP address seperti ini. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses McClotic. Dan jika kalian belum pernah mengubah, maka usernya menggunakan admin. Dan untuk passwordnya ini masih kosong ya teman-teman. Jika sudah, di sini teman-teman bisa klik connect saja. Selanjutnya, kita lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek ya. Nah, pada admin add ini, pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, v6.49.17 ini adalah versinya ya teman-teman. Dan pada bagian dashboardnya terdapat banyak sekali menu ya teman-teman. Yang pertama ada menu save mode, yaitu untuk mode remote access. Kemudian di sini terdapat juga session, dan jika kita klik kanan, jadi di sini terdapat add time, yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Terdapat juga bagian add date atau tanggal serta waktu yang digunakan. Lalu ada CPU pada router. Kemudian terdapat memori atau RAM pada router. Oke, jadi di sini terdapat menu add time ya teman-teman, yaitu jamnya. Dan bisa lihat pada sisi sebelah kiri terdapat menu-menu pada Winbox yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada pada menu quick set, yaitu yang kita gunakan untuk konfigurasi cepat. Beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPOE, bridge, NAT, dan wireless. Jadi ini digunakan untuk konfigurasi bandwidth management. Yang kedua adalah menu Chapsman, digunakan untuk controller. Jadi jika ada banyak akses point, misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu McClotic. Kemudian ada juga menu interface, yang digunakan untuk interface berupa Ethernet, EOIP tone, VLAN, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga menu wireless yang digunakan untuk konfigurasi wireless, NS-Stream, dual slave, access list, registration, connect list, dan lain sebagainya. Dan ada juga menu bridge, yaitu menggabungkan port di McClotic menjadi satu jaringan atau satu network, dan bisa menggunakan bridge atau wireless bridging.
Di sini terdapat menu mesh yang digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Selanjutnya adalah IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address, firewall, dan web proxy. Kemudian ada menu routing. Jika kita ingin konfigurasi dynamic routing protokol, selanjutnya terdapat menu sistem, yaitu fitur yang paling banyak digunakan, yaitu reset configuration, logging user, atau atur booting, reboot certificates, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat menu log, yaitu untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Lalu ada juga menu files, yaitu di hard disknya Mikrotik, biasanya untuk file backup configuration. Berikutnya, di sini terdapat new terminal, jika kalian ingin konfigurasi Mikrotik menggunakan CLI. Kemudian ada maxupout RF. Kita bisa membuat file yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com terkait troubleshooting jika terdapat fitur yang tidak dapat digunakan. Oke, dan masih banyak lagi tampilan yang lainnya ya teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan yang kelima, yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Di sini kita akan mengakses virtual router Mikrotik pada Pinet Lab dengan aplikasi Winbox. Jadi, Pinet Lab adalah aplikasi lab alat emulator jaringan paket. Di sini kita perlu mempersiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Kita juga persiapkan aplikasi Winbox-nya dan kita akan melakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik Mikrotik menggunakan Winbox. Nah, jadi di sini pastikan kalian sudah menginstal Pinet Lab-nya ya teman-teman. Di sini saya memberikan topologi yang akan kita gunakan dalam mempelajari Mikrotik kali ini. Oke, di sini kita bisa tambahkan perangkat Mikrotiknya dengan klik kanan, lalu kita klik Node, lalu di sini kita cari yang namanya Mikrotik Router OS. Lalu pada bagian deskripsi kita menggunakan by default saja ya teman-teman. Untuk icon, di sini saya menggunakan icon router ya teman-teman. Scroll ke bawah. Di sini kita scroll ke bawah, lalu pada Kemu Option di sini kita kosongkan saja ya teman-teman. Jadi kita hapus saja. Lalu kita klik Save. Nah, di sini kita sudah memiliki Mikrotik Router OS-nya ya. Kemudian di sini kita bisa start perangkatnya dengan klik tanda hijau yang segitiga ya. Nah, agar dapat mengakses Mikrotik ini dengan aplikasi Winbox-nya, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih menu network. Untuk namanya, kita bisa ubah menjadi ISP. Jadi, network ini bisa kita ibaratkan seperti ISP atau WiFi ya teman-teman. Nah, untuk tipenya di sini terdapat jenis slot dari code 1 hingga 9 dan sebagainya. Jika manajemen code nanti akan mendapatkan IP private tipe 192 titik sekian. Sedangkan untuk cloudnet akan mendapatkan IP private tipe 10 titik sekian sampai sekian. Di sini kita pilih yang manajemen cloud saja. Lalu di sini kita klik save. Kemudian kita hubungkan Mikrotiknya dengan ISP. Di sini kita tarik saja yang oren-oren ini ke atas, lalu kita klik save agar saling terhubung. Nah, untuk dapat terhubung ke Winbox, kita bisa buka terminal Mikrotiknya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita tunggu sampai dia muncul ya teman-teman. Oke, dia sudah muncul ya. Di sini karena kita masih awal, kita akan login menggunakan username admin dan juga passwordnya itu masih kosong ya. Kita enter saja passwordnya. Di sini untuk lisensinya kita no saja dengan ketik saja N. Lalu new passwordnya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita bisa klik Ctrl C. Lalu di sini kita cek IP address yang didapatkan berapa dengan komen IP address print. Nah, dia muncul ya teman-teman, IP-nya yaitu 192.168.135.127/24 secara DHCP. Oke, kita langsung saja ke Winbox-nya. Oke, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman, yaitu CHR dan IP address-nya sama dengan yang tadi. Di sini kita klik connect saja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Mikrotiknya ya teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan yang keenam, yaitu WebFig. Nah, jadi WebFig adalah metode akses yang bisa digunakan untuk Mikrotik yang berbasis halaman browser. WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Dan WebFig ini support IP versi 4 dan IP versi 6 dan juga support HTTP dan HTTPS.
Webfig juga sering dijadikan alternatif dari Winbox, dan untuk mengakses router ke Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser, yaitu http:// kemudian masukkan IP-nya. Untuk tampilan halaman browser Webfig-nya, teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Untuk cara menggunakan Webfig, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara DHCP pada topologi dari ISP di Pinet Lab. Untuk prakteknya, kita akan coba membuka browser dan ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.35.137 atau yang muncul di Pinet Lab. Nah, ini adalah tampilan dari Webfig yang terdapat banyak menu di sebelah kirinya ya teman-teman. Jadi, ini sama seperti Winbox. Untuk tampilan halaman browser Webfig, teman-teman bisa melihat pada gambar di sini ya teman-teman. Pada saat kita ketikkan IP yang kita dapatkan di browser, di sini sebelumnya kita disuruh login terlebih dahulu. Jika sudah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Untuk cara menggunakan Webfig, kita harus konfigurasi terlebih dahulu IP address pada mikrotiknya. Jadi kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara DHCP pada topologi ISP di Pinet Lab. Untuk praktiknya, di sini kita buka browsernya. Di sini kita ketikkan saja IP yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 192.168.135.137. Nah, di sini kita bisa login. Inilah tampilan dari Webfig yang terdapat banyak menu di sebelah kirinya. Kita lanjut pada materi yang ketujuh, yaitu Quickset. Nah, jadi sejak Mikrotik Router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru, yaitu menu Quickset. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan dasar router dalam satu tampilan saja dan hanya digunakan pada mikrotik yang support wireless. Quickset dapat diakses melalui Winbox ataupun Webfig ya teman-teman. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Kita lanjut pada pembahasan yang ke-8, yaitu Telnet dan SSH. Untuk Telnet dan SSH ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses mikrotik router OS, based on terminal ataupun command line interface. Nah, untuk mengakses Telnet dan SSH, kita perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada mikrotik seperti tadi. Jadi, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal pada Winbox, dan terminal di Webfig. SSH juga dapat digunakan untuk merunning script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan keduanya secara umum adalah Telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH lebih secure atau aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti Putih, WinSCP, dan lain sebagainya. Untuk prakteknya, kita akan coba remote dengan menggunakan Telnet. Nah, untuk Telnet, kita bisa konfigurasikan pada terminal command prompt. Oke, kita buka saja command prompt-nya. Lalu di sini kita ketik Telnet dan IP address yang tersedia pada mikrotiknya, yaitu Telnet 192.168.135.137. Kita enter saja. Kemudian, kita bisa login dengan username admin dan bagian passwordnya langsung kita enter saja. Lalu di sini kita Ctrl C. Oke, di sini kita berhasil Telnet di command prompt ya teman-teman. Yang kedua, di sini kita akan coba remote SSH menggunakan Putih. Untuk Putih, ia akan langsung muncul menu hostname atau IP address. Jadi, kita bisa langsung tuliskan saja IP-nya. Lalu portnya ini adalah by default ya teman-teman. Kita open saja. Di sini kita accept dan kita login. Oke, di sini change passwordnya kita Ctrl C. Nah, di sini kita sudah berhasil login, dan jika kalian ingin mencari menu yang akan kalian cari di Putih, kalian bisa langsung ketikkan saja sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu konsep serial console. Nah, jadi serial console adalah metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Serial console sendiri adalah cara lain untuk remote di router. Dengan cara ini juga, kita dapat melakukan troubleshooting jika tidak dapat di remote pada Winbox, Telnet, ataupun SSH. Perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI.
Dan tidak semua router bisa menggunakan cara ini. Jadi hanya beberapa router saja yang tersedia port konsolnya. Jadi pada gambar di samping ini adalah contoh dari port konsol ya teman-teman. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial konsol juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol juga membutuhkan kabel DB strip 9 atau konverter USB ke DB9 serta menggunakan program hyperterminal. Baud rate yaitu 115200, data bits 8, parity non, stop bit 1, dan flow control non. Cara menggunakan serial konsol sendiri, kita dapat menggunakan terminal seperti putih. Kemudian pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line COM-nya berapa yang dapat dilihat pada device manager. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu serial link-nya berapa di menu device manager. Lalu untuk spek baud rate 115200 khususnya untuk perangkat Mikrotik dan connection, tipenya bisa menggunakan serial. Oke, sekian pembahasan bab 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.